Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Yang saya hormati Ibu Gubernur, Ibu Sekda. Pada hari ini akan ada penyerahan donasi dari Alun-Alun Indonesia dan Seibu kepada Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Sepintas tentang kegiatan ini adalah Alun-Alun Indonesia dan Seibu sangat peduli dan mendukung berbagai program yang mempunyai visi untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada rakyat luas, bukan saja yang berkaitan dengan industri ekonomi kreatif dan detail, tapi juga faktor kesehatan. Dalam rangka itu, Alun-Alun Indonesia dan Seibu telah melakukan program donasi berupa program dimulai dengan bulan Oktober sampai Desember 2014 dilaksanakan program donasi di Alun-Alun Indonesia Grand Indonesia. Jumlah donasi yang terkumpul setelah pemungutan mencapai 20 juta. Kemudian dilanjutkan dan jika akhirnya pada tanggal sampai dengan Desember 2014 terkumpul sejumlah 169.419.881. Pada kesempatan ini akan diserahkan oleh Ibu Catherine Wijaya selaku Presiden Seibu dan Ibu Pinky Sudarman selaku Presiden Direktur Alun-Alun Indonesia. Jumlah donasi ada sebagai berikut, silakan. Sejumlah 189.419 dan 881 akan diserahkan oleh Seibu dan Alun-Alun Indonesia kepada Yayasan Kanker Indonesia dan diwakili ketuanya Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama. Selanjutnya penyerahan plakat dari Ibu Veronica selaku Ketua Yayasan Kanker Indonesia kepada Ibu Catherine Wijaya. Bapak wartawan, teman-teman yang ingin bertanya seputar program ini, silakan. Oke, mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan atau Ibu Catherine Wijaya, silakan. Mungkin tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Dr. Carmen. Cuma saya mau menambahkan memang kita di industri retail kita juga akan mempunyai konsumen yang lumayan banyak. Jadi saya merasa itu sangat efektif untuk penyebaran pengetahuan mengenai pencegahan kanker pada awal-awalnya. Jadi makanya kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia cabang Jakarta, DKI Jakarta, dan mungkin untuk kali ini kita akan lebih giat lagi melakukan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang kita lakukan selain pengumpulan dana waktu itu juga kita mengumpulkan pakaian dalam yang layak masih pakai, yaitu bra ya, dan itu kita berikan kepada komunitas yang underprivileged untuk masih bisa dipakai. Terima kasih. Demikian mungkin masih ada ini. Kalau tidak, acara telah selesai. Bagi para teman-teman wartawan yang ingin mendapatkan press release, silakan pada sekretariat tamu. Selanjutnya, Ibu dilanjutkan dengan pengajian. Terima kasih. Sebenarnya donasi-donasi ini kita akan lakukan lebih banyak tuh pelatihan. Nah, tahun 2017 Bapak kan seperti yang kemarin kita sudah tahu Bapak akan membangun rumah sakit
year 2005 dan kita lihat sebenarnya yang penyakit kanker itu banyak sekali. Jadi dengan donasi dari ini Seibu dari Arobiru nanti kita juga akan koordinasiin untuk pelatihan, karena pelatihan sendiri yang kayak SIF dengan IKI, SIF itu hanya memberikan akomodasi dokter-dokter yang datang. Jadi itu dokter-dokter di Singapura, dokter Singapura juga cuma satu kan, mereka kan dalam bentuk impor. Jadi mereka akan melatih 6 bulan itu 6 bulan praktek. Untuk praktek itu akan ada coaching-coachingnya, dokternya itu sendiri hanya akan memberikan teori itu selama 1 minggu. Nah itu semua biayanya itu kan ditanggung sama SIF. Jadi kerjasamanya seperti itu. Tapi kan untuk dokter kita, kader kita nanti akan kita latih juga ke bawah di bawah puskesmas. Kan kita harapin ada social workers, kita juga harapin ada sukarelawan tentu kader-kader PKK itu yang kita harus manfaatin di Pokja 4-nya. Kader-kadernya itu akan dibina-bina sehingga nanti itu akan bentuk sistem rujukan puskesmas dirujuk ke RSUD kan, habis dari RSUD ke nasional. Nah nasional itu akan dikembalikan ke rumah. Kader-kader lah yang akan care ke ini, ngajarin bagaimana sih kalau memang udah stadium akhir, orang tua biasanya mereka mau meninggal di rumah, itu juga dilatih bisa memakai morfin dengan baik, tentu dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi morfin yang dipakai karena kan kita mau pasien itu meninggal juga dengan kualitas baik dan mereka die in peace gitu. Kita nggak mau mereka tuh sengsara dan bukan yang sengsara cuma kankernya, keluarganya itu semua juga sengsara. Jadi itu yang kita latih. Jadi yang dokter itu kita latih dokter. Nah yang nggak ke cover dokter, nah itu kan kita harus melatih dengan tim pekerjaan. Dana itulah yang sebenarnya kita akan pakai untuk pelatihan ini. Karena yang kita lihat kualitas manusia, kualitas dokter, kualitas kader, kualitas itu yang harus kita upgrade sekarang. Yang perawatan Paliatif. Nah rata-rata seperti mungkin dana-dana seperti itu akan dialokasiin untuk makan, transport, dan segala macam. Tidak dilihat dalam gedung. Nah untuk yang gedung yang kemarin juga kita advisor, saya sudah katakan juga semua pengusaha yang ikut membantu, kita akan ada transparan. Jadi dana mungkin tahun depan, tahun ini kita akan adakan fundraising lagi. Nah semua dana-dana terkumpul dengan semua kita akan paparkan. Saya selalu bilang sama timnya saya di IKI, saya bilang apapun yang kita dapat dari uang itu untuk pelatihan apapun, kita harus memaparkan kembali kepada masyarakat sehingga ada satu kepercayaan masyarakat apa yang kita lakukan. Nah kalau bangunan kemarin kita juga datengin YKI yang ada di Lebak Bulus, kan kebetulan prinsipnya itu siapapun sekarang yang membangun itu tidak akan mencukupi para pasien-pasien kanker yang sudah mengcover rumah sakit itu sekitar 60%. Rata-rata yang mereka butuhkan biaya yang sangat mahal untuk kemoterapi, untuk radiasi, dan untuk biaya yang sangat mahal dan antri. Karena memang alat kita tuh nggak banyak. Nah itu yang kita harus ini. Dan Lebak Bulus waktu itu saya ketemu Prof. Mutali, saya katakan kita ada dana yang memang kita mau alokasi 1,5 untuk Bapak bangun ini Lebak Bulus secepatnya, karena yang sekarang ada itu kan secepatnya dibangun dulu, karena kalau yang care, one day care atau apa orang penyakit paliatif itu nggak harus occupied rumah sakit, mereka bisa ditampung di palliative center yang untuk one day care. Sementara dokter-dokter mengajari dokter, sementara Lebak Bulus yang memang mau dibangun kita push. Nah kata beliau izin itu yang susah. Nah itu kalau izin susah kita bantu semua sehingga semua cepat. Jadi sama-sama sekarang kita berlomba-lomba untuk kemanusiaan sebenarnya. Dan mewakili mall sebenarnya Ibu Catherine ini juga bisa nanti mendorong, pencetus sehingga tadi beberapa mall juga akan bersedia karena edukasi itu paling penting. Nah edukasi itu tidak memilih tempat. Kadang-kadang kita lihat di mall itu belum tentu mereka ngerti harus mamo 1 tahun sekali misalnya, ataupun yang paling gampang itu sadari. Nah itu kita bisa lakukan. Nah tadi udah berkumpul mungkin melalui acara penyerahan donasi ini, itu akan menjadi satu titik pencetus sehingga semua berikut bagian, tidak dari bawah, tidak dari tengah, dari atas pun sebenarnya bisa ikut bagian dalam edukasi penting ini sehingga tidak membebani pemerintah sampai udah kena titik stadium 4 baru diobati.
Nah ini sekarang justru kita udah lagi push kerjasama minta Pak dulu secepatnya, izin semua udah keluar, jadi tata ruangnya semua udah, tinggal sekarang minta izin IMB. Jadi saya bilang kalau ada kesulitan di mana cari saya, kita akan bereskan sampai itu sehingga Pak Profesor Muthalibnya itu dengan timnya Yayasan Kanker pusatnya itu bisa bangun secepatnya. Sehingga mana yang jadi tahun ini udah beres semua. Jadi tinggal izin IMB aja, udah tinggal bangun. Ya. Nah kalau yang Bapak ini, yang dari Bapak untuk sumber waras, nah itu tanahnya kan memang udah dibeli ya. Dari kemarin kita udah katakan, nah kita harapin itu nanti ada visible ininya untuk melihat kebutuhan dan pokoknya kita bangun yang sesuai lah dengan kebutuhan kita. Sehingga kita punya RS Kanker DKI Jakarta dan paliatif bersamaan, holistik. Dan tadi juga dari grup kami kan, kalau grupnya Mitra Advokasi kan nggak hanya Sebu dan alun-alun, jadi nanti kita mau ngajak yang lainnya untuk ikut. Dan saya juga tadi sama Ibu Vero, maksudnya ini hanya sebagai, maksudnya ini juga untuk mengajak yang lain-lain supaya bisa. Karena kalau rame-rame kan otomatis kan impact-nya akan lebih baik. Kira-kira akan ada berapa mall yang dibawa? Kalau kami bukan mallnya, tapi department stores-nya. Nah, nanti kita mengharapkan Sogo, Galeri Lafayette, Lotus itu semua juga bisa ngikut serta dalam program ini. Ya.